Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala wa ba'd. Akhwat fillah rahimahullah. Semoga Allah selalu merahmati antum semuanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah rahimani wa rahimahullah wa akhwati fillah rahimani wa rahimahullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang berkaitan dengan akhlak, wabil khusus berkaitan dengan penyucian jiwa, yang mana kemarin telah kita jelaskan tentang al-ikhlas, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang masih ada kaitan dengan ikhlas, yaitu pembahasan tentang niat. Akhwati fillah rahimahullah, apa itu niat? Karena sering kita dapatkan bahwasanya yang namanya niat adalah ketika kita mengucapkan suatu ucapan yang menunjukkan keinginan kita. Makanya di sini Dr. Ahmad Farid rahimahullah taala menyebutkan niat itu bukan sekedar ucapan nawaitu, yang artinya saya berniat. Sebagaimana dulu kita diajarkan tentang tata cara puasa dengan diawali dengan niat, ya, nawaitu shoma hodin dan seterusnya. Atau mungkin kita meniatkan untuk sholat dengan niat ucapan usolli, sholat dan seterusnya. Jadi ini sekali lagi akhwati fillah tidak pernah dicontoh oleh Rasulullah SAW. Makanya di sini disebutkan apa yang dimaksud dengan niat. Niat adalah huwa in bi'athul qalbi yajri majral futuhi minallah. Niat adalah apa? Dorongan hati untuk berjalan di jalan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dorongan hati untuk berjalan di jalan hidayah, futuh atau pembukaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah niat. Makanya karena niat ini hakikatnya bagus, maka kita hadirkan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita niat hanya untuk Allah, insyaallah amal ibadah kita akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila tidak niatkan karena Allah, tidak dijadikan dorongan ini untuk mendapat hidayah Allah, maka ini akan sia-sia belaka. Maka dari sini akhwati fillah wa ikhwani fiddin rahimanullah, jadi niat ini sangat-sangat urgen. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, di sini disebutkan innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'im ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Rasulullah SAW bersabda yang artinya sesungguhnya amal-amalan hanya tergantung kepada niat. Dan sesungguhnya seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Jadi apabila kita melakukan suatu amalan, maka akan kita dapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Kalau niatnya ikhlas, sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka kita akan dapat pahala. Tapi apabila kita meniatkan bukan karena Allah, meskipun itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka itu sia-sia belaka. Maka Rasulullah melanjutkan, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya pun kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang niat hijrahnya karena dunia untuk menggapainya dan karena perempuan untuk dinikahinya, hijrahnya pun sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari.
dan muslim. Jadi ikhwan fillah wa akhwati fillah, niat itu memiliki posisi yang paling penting, yang paling urgen ketika kita hendak melakukan suatu amalan. Makanya di sini disebutkan pengaruh niat, di antaranya bahwasanya niat akan menjadikan ketaatan dan perbuatan mudah menjadi ibadah. Jadi niat ini ketika masuk dalam sebuah ketaatan, bahkan perbuatan mubah, kalau niatnya baik, maka perbuatan ketaatan dan perbuatan mubah pun akan menjadi ibadah. Pengaruh yang kedua, bahwasanya niat baik tidak mengubah kemaksiatan dari hakikatnya, bahkan akan menambah berat dan dosa dari kemaksiatan tersebut. Contohnya ada orang melihat ada anak atau ada orang yang jahat, ya, terus karena kita melihat kejahatannya tidak cocok dengannya, kita main hakim sendiri, kita bunuh, bukan sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Meskipun tujuannya supaya mencegah kejahatan, menghilangkan kemaksiatan, tapi dengan cara yang tidak contoh Rasulullah, tidak sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak mengubah kemaksiatan menjadi sebuah ketaatan, tetap menjadi sebuah dosa. Ya, contoh juga ketika seseorang meniatkan niat baik dalam ujian supaya lulus, tapi dengan cara apa? Dengan cara yang salah, dengan mencontek, maka nyontek tetap tidak akan berubah menjadi sebuah ketaatan. Meskipun tujuannya baik, ingin membahagiakan orang tua, ingin membuat dia tetap naik kelas, itu adalah sebuah kemaksiatan, tidak merubah, ya. Kemudian pengaruh yang lain, bahwasanya ketaatan dan perbuatan mubah bisa berubah menjadi kemaksiatan karena niat buruk. Orang melakukan sebuah ibadah seperti sholat, tapi ternyata dia niatnya untuk apa? Untuk dipuji, supaya mendapatkan ketenaran. Suaranya dibagus-baguskan karena di belakangnya ada orang yang akan memujinya. Maka ketaatan ini akan berubah apa? Menjadi sebuah kemaksiatan. Sebagaimana dalam pembahasan tentang ikhlas, Rasulullah SAW ketika ditanya, ada orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang akan didapatkan atau apa pendapatmu ya Rasulullah, seseorang yang berperang tujuannya apa? Untuk mendapatkan harta dan mendapatkan pujian, apa yang dia akan dapatkan? Maka Rasulullah yang menjawab, la sya'un lahu, dia tidak dapat apa-apa. Dan ini pertanyaan diulang 3 kali, ini menunjukkan apa? Adanya penekanan, tapi tetap jawabannya tidak dapat apa-apa. Dan Rasulullah mengakhiri dengan sabdanya, innallaha azza wa jalla la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtaghi bihi wajhahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima suatu amalan melainkan didasari karena ikhlas dan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan orang berjihad yang memiliki ganjaran yang besar, tetapi karena niatnya untuk mendapatkan harta dan mendapat pujian, maka sia-sia belaka. Begitu juga perkara mubah pun sama, kalau niatnya buruk, maka ini pun bukan mendapatkan pahala, tapi akan mendapatkan dosa. Kemudian di antara keutamaan niat, pertama disebutkan oleh Umar bin Khattab, beliau berkata, afdhalul a'mali ada'u maftaradallahu ta'ala wal wara' amma harramallah wa sidqun niyati fima indallahi ta'ala. Rasulullah SAW Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata,
amal yang paling utama adalah melaksanakan kewajiban dari Allah Ta'ala, bersikap porok terhadap apa yang diharamkannya, dan meluruskan niat untuk mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ikhwan fiddin wa akhwati fillah, kita dengan mendengar perkataan Umar Khattab radhiyallahu anhu, ya, supaya kita mendapatkan keutamaan apa? Keutamaan dalam beramal, maka diantaranya ya kita meniatkan, meluruskan niat untuk mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keutamaan niat yang kedua sebagaimana disebutkan dalam buku ini, ya, sebagian salaf berkata, ruba amilin saghirin tu'azzimuhun niyatu wa rubba amalin kabirin tusakhiruhu an-niyatu. Yang artinya betapa banyak amalan kecil menjadi besar karena niat, dan betapa banyak pula amalan besar menjadi kecil karena niat. Kita melihat orang mengambil sampah di jalanan, menyingkirkan duri di jalan, kecil tapi niatnya karena Allah, maka ini akan membuahkan pahala yang besar. Orang niat untuk mendapatkan harta, mendapatkan pujian ketika berperang, berjihad fisabilillah, maka amal itu pun akan menjadi kecil, bahkan akan mendatangkan dosa dan akan sia-sia belaka. Kemudian di antara keutamaan yang lain, Yahya bin Abi Katsir berkata, beliau mengatakan, ta'allamun niyata fa innaha ablaghu minal amal. Pelajarilah niat, sesungguhnya niat itu lebih besar daripada amalan, lebih sulit, lebih berat. Ya, maka akhwati fillah, mari ya kita pelajari niat ini. Kita selalu mengevaluasi diri. Kemudian keutamaan niat yang terakhir, suatu ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah mendengar seseorang berkata di awal ihramnya, Allahumma inni uridul hajja wal umrah. Ya Allah, sesungguhnya aku akan menunaikan haji dan umrah. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, apakah kamu sedang mengajar orang-orang? Bukankah Allah mengetahui apa yang ada pada dirimu? Yang demikian itu karena niat adalah kehendak hati dan tidak diwajibkan melafalkannya dalam ibadah. Jadi ikhwani fillah wa akhwati fillah, mari kita luruskan niat kita hanya untuk Allah. Kita hadirkan niat ketika kita talabul ilmi karena Allah, bukan karena untuk supaya mendapat ijazah, supaya mendapatkan tenaran, tapi hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan hidayah kepada kita supaya kita niat karena Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan amal kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum Muhammad, kurang lebih Muhammad, ya, subhanahu wa ta'ala asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.